Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul The Blind Side yang dirilis pada tahun 2009. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang anak gelandangan yang menjadi atlet terbaik dan meraih banyak prestasi. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak bernama Michael O'Hare atau Big Mike bersama temannya yang bernama Stephen menuju ke sekolah Kristen dengan diantar oleh ayah Stephen yang bernama Tony. Tony bermaksud mengurus perpindahan dua anak tersebut ke sekolah Kristen yang mereka inginkan. Untuk meyakinkan pihak sekolah agar mereka diterima, Tony langsung menemui pelatih di sekolah itu untuk menunjukkan bakat olahraga kedua anak itu. Perlu diketahui, Michael adalah anak terlantar yang diikutkan dalam program keluarga asuh dan Michael sekarang diasuh oleh keluarga Tony. Kemudian setelah Tony berbincang dengan pelatih, Tony mengajak sang pelatih untuk melihat kemampuan dua anak tersebut. Setelah melihat kemampuan mereka dalam bidang olahraga, sang pelatih membawa berkas kedua anak itu ke dewan guru untuk mendapatkan persetujuan. Dalam rapat, muncul perdebatan karena nilai Michael yang sangat rendah. Selain itu, mutu sekolah asal Michael juga dipermasalahkan. Sedangkan Stephen tidak ada masalah karena nilai akademiknya pun bagus. Menanggapi permasalahan itu, sang pelatih membela Michael. Tidak fair kalau kita melihat seseorang hanya dari mutu sekolah asalnya saja, karena itu bukan sesuai doktrin kita. Tak hanya sang pelatih, salah satu guru yang bernama Miss Boswell juga mendukung agar Michael juga diterima di sekolah tersebut. Akhirnya, rapat dewan guru memutuskan Michael diterima di sekolah tersebut. Pada pagi harinya, Michael mulai masuk di sekolah tersebut. Dia tampak kagum dapat masuk ke sekolah dengan mutu yang bagus serta berisi anak-anak kulit putih. Lalu Michael masuk ke kelas dan langsung mengikuti pembelajaran Miss Boswell. Namun hingga waktunya habis, Michael tak mengerjakan satu tugas pun, dia hanya menggambar. Can I leave now? Yeah. Pada malam harinya, Michael mendengar pertengkaran antara Tony dan istrinya karena keberadaan Michael di rumah mereka. Istri Tony mengeluh karena porsi makan Michael yang super banyak hingga memberatkan mereka, sehingga Tony hanya bisa mengalah pada istrinya. Mengetahui hal itu, Michael memilih pergi dari rumah Tony karena khawatir menjadi beban di rumah itu. Michael kini memilih hidup menggelandang dan tidur di mana saja. Di tempat lain ada keluarga kaya yang terdiri atas Sean Toby, Lick Ann, Collins, dan SJ. Keluarga itu sedang menonton Collins yang sedang bermain voli. Seusai pertandingan, Sean tertegun melihat Michael yang memungut sisa popcorn untuk dia makan. Sementara itu, para guru mengadakan rapat untuk membahas kondisi Michael selama di sekolah tersebut. Dia hanya diam, tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru kebingungan menentukan kemampuan yang dia miliki. Lalu, Miss Boswell mengatakan jika Michael mampu menulis, dia menemukan sebuah tulisan yang berisi curahan hati Michael. Oleh karena itu, Miss Boswell mengatakan jika sebenarnya dia memiliki kemampuan dan bakat. Kemudian, untuk mengusir kesendiriannya, Michael mencoba menyapa anak-anak yang sedang bermain di taman sekolah. Tapi, anak-anak itu malah takut melihat perawakan Michael yang tinggi besar. Lalu SJ menghampiri Michael untuk berkenalan. SJ menasihati Michael agar sering tersenyum. Setelah itu, ada salah satu guru yang menghampiri Michael untuk mengabarkan jika ayahnya telah meninggal karena lompat dari jembatan. Namun anehnya, Michael tidak sedih. Dia mengatakan jika dia tak pernah melihat ayahnya. Kemudian Michael pergi ke laundry untuk mencuci baju, tapi karena dia tidak memiliki uang, akhirnya dia mencuci di wastafel laundry. Beberapa hari kemudian, para guru kembali mengadakan rapat membahas perkembangan Michael. Miss Boswell mengatakan jika dengan menggunakan strategi tes lisan, Michael berhasil mendapatkan nilai C.
Sehingga Michael sesungguhnya tidak bodoh, namun perlu strategi yang tepat untuk mengejar Michael. Selanjutnya pada suatu malam, Michael bertemu dengan keluarga Sean. Keluarga Sean merasa aneh melihat Michael yang hanya memiliki kaos tipis di cuaca yang sangat dingin. Oleh karena itu, Lik-en menghampiri Michael. Dia menanyakan akan kemanakah Michael. Michael mengatakan jika dia akan ke ruang olahraga. Lik-en pun kaget karena pada jam malam ruang olahraga pasti ditutup. Lalu, Lik-en menanyakan apakah dia punya tempat menginap. Karena Michael tidak punya tempat menginap, maka Lik-en mengajak Michael menginap di rumahnya. Big Mike, let's go to Wingate. You said you were going to the gym. Do you have any place to stay tonight? Seen that look many times. She's about to get her way. SJ, make room. Get inside. Lik-en menyiapkan tempat tidur Michael di sofa, lengkap dengan bantal dan juga selimutnya. Namun, di sisi lain, Lik-en merasa khawatir membawa Michael menginap di rumahnya karena dia belum mengenal Michael. Pada pagi harinya, Lik-en turun ke bawah untuk memeriksa Michael. Tapi ternyata Michael telah pergi dari rumah itu tanpa pamit. Lik-en lalu menyusul Michael dan memintanya kembali ke rumahnya untuk merayakan Thanksgiving bersama. Pada momen itu, Michael terlihat baru pertama kali merasakan kehangatan sebuah keluarga. Everyone thank your mother for driving. All you want. Come on. Hustle, hustle. SJ, through. slow down. No. This is fantastic. Sean, salad. Hey. Whoa. What? Mom. Wow. Why are we eating in here? Shh. Shall we say grace? Heavenly Father, we blessings on this family. We thank and we ask that you look after us. SJ, elbows. Sorry. Namun kebaikan Lik-en dan keluarga tidak sampai di situ. Dia mengajak Michael untuk berbelanja pakaian, namun Michael menolaknya dengan mengatakan dia sudah memiliki baju. Oleh karena itu, Lik-en meminta Michael untuk mengantarkannya ke rumah ibunya guna mengambil pakaian. Sesampainya di kompleks rumah Michael, Michael melarang Lik-en untuk turun karena itu adalah pemukiman kumuh yang kebanyakan diisi oleh orang kulit hitam. Tapi begitu sampai di pintu rumah ibunya, Michael tidak jadi mengambil pakaian karena di pintu sudah ada peringatan pengusiran. Akhirnya mereka berdua pun berbelanja pakaian. Kini Michael sudah memiliki beberapa baju untuk ganti. Yo. There we go. About shopping is that if you don't absolutely love it in the store, you won't wear it. Something. Think of yourself wearing it and say to yourself, what about this one? Well, all right then. Setelah itu, Lik-en pergi ke sekolah Michael untuk mencari data tentang Michael. Di sekolah, Lik-en mendapatkan data mengenai Michael di mana kemampuan akademiknya memang masih kurang. Namun berdasarkan asesmen yang dilakukan, Michael memiliki naluri untuk melindungi yang sangat tinggi. Kemudian pada suatu malam, Lik-en menawari Michael untuk menetap di rumahnya. Michael tidak menerima dan juga tidak menolak tawaran itu. Namun dia mengatakan jika dia tidak ingin pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, Lik-en membuat kamar sederhana untuk Michael, lengkap dengan tempat tidur pribadi, meja, komputer, dan juga toilet pribadi. Michael merasa takjub menerima semua itu karena baginya ini adalah kali pertama dia memiliki tempat tidur pribadi. Mendengar hal itu, Lik-en menjadi terharu karena hal kecil yang dia lakukan sangat berarti bagi Michael. Selanjutnya, kehidupan Michael juga berubah menjadi lebih baik. Termasuk nilai akademik Michael yang terus meningkat dengan bantuan para guru yang mana mengubah strategi mereka dalam mengajar. Kemudian pada suatu malam, Sean dan keluarga termasuk Michael pergi makan malam di sebuah restoran. Secara tidak sengaja, Michael bertemu dengan seseorang dan langsung mereka berpelukan. Hal itu menjadi pertanyaan Lik-en. Michael mengatakan jika itu adalah Marcus, kakaknya. Mereka terakhir bertemu saat mereka masih kecil. Thank you, Daddy. Thank you for a lovely dinner, Papa.
He's my brother. That be okay with you? I don't know where he stays. When I was little, maybe. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, Michael sudah dianggap seperti anak oleh Lik-En. Dia bahkan ikut dibacakan dongeng oleh Lik-En bersama SJ. Tak hanya itu, ketika keluarga itu foto untuk ucapan kartu Natal, Michael juga diajak untuk ikut foto untuk kartu ucapan Natal. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra di kalangan teman dan saudara Lik-En. Tapi kebaikan hati Lik-En menepis segala komentar miring terhadap Michael. He's gonna be 18 in a few months. Doesn't really make much sense to legally adopt. Leanne, What will your daddy say? Make matters worse, we're Chanel and that awful black hat who asked that you respect them. No, we didn't, really. I think to open up your home to him, honey, you're changing. And that's awesome for you, but what about Collins? Just a little. He's a boy, a large black boy. Shame on you. Lalu, karena nilai olahraga Michael bagus, dia direkomendasikan menjadi pemain American football sekolah. Namun permainan itu adalah hal baru bagi Michael, sehingga dia masih bingung apa yang harus dia lakukan, bahkan dia sering berbuat kekonyolan saat latihan American football. Sean mengatakan pada pelatih jika Michael dilatih dengan cara yang tepat, maka dia akan menjadi pemain yang handal. Selain itu, SJ juga mengajari Michael teknik-teknik bermain American football, termasuk menemani Michael untuk latihan fisik. 53. This way. This way. Win. Go, Michael, go. Your feet, move your feet. Walk, 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 walk. Go. Karena Michael sudah lama tinggal bersama keluarga Sean, maka Lik-En berpikir untuk mengadopsi Michael. Namun, Sean pada awalnya menolak keinginan Lik-En, tapi setelah mereka berdebat, akhirnya Sean setuju untuk mengadopsi Michael. Langkah selanjutnya adalah mencari keberadaan ibu Michael. Namun, menurut Sean itu tidak perlu, karena memang Michael sudah mengikuti program keluarga asuh. Kemudian, Lik-En pergi ke kantor catatan sipil. Di sana, Lik-En menemukan fakta jika Michael dipisahkan dari ibunya sejak umur 7 tahun karena ibunya adalah pecandu narkoba, lalu ayahnya mati bunuh diri. Jadi, menurut pegawai catatan sipil, proses pengadopsian Michael hanya tinggal menunggu persetujuan hakim dan tidak harus dengan persetujuan orang tua, karena Michael adalah anak yang menjadi tanggungan negara. Meskipun demikian, Lik-En tetap mencari ibu Michael untuk meminta izin sebelum mengadopsi Michael. Singkat cerita, Lik-En akhirnya menemukan ibu Michael yang bernama Miss O'Hare. Lik-En lalu menyampaikan keinginannya untuk mengadopsi Michael. Lalu dalam perbincangan mereka berdua, Miss O'Hare mengatakan jika dari dulu Michael sudah ikut program keluarga asuh, namun dia selalu kabur dari keluarga yang mengadopsinya dan pulang pada ibunya. Lik-En lalu mengatakan, meski dia mengadopsi Michael, tapi sampai kapanpun Miss O'Hare tetap jadi ibu Michael dan dia juga boleh bertemu dengan Michael kapanpun. Miss O'Hare pun mengizinkan Lik-En mengadopsi Michael. Would you like to see him? No. Setelah itu, para anggota keluarga Sean berkumpul. Mereka memberitahu Michael jika mereka akan menjadi wali yang sah untuk Michael. Lalu Michael ditanya, apakah kamu mau menjadi bagian dari keluarga ini? Michael pun mengatakan jika dia sudah merasa menjadi bagian dari keluarga itu sebelum diadopsi. Jawaban itu membuat semua keluarga Sean berbahagia. Semenjak itu, Michael kini memiliki keluarga yang menyayanginya. Dia juga tidak menjadi gelandangan lagi dan telah memiliki kartu identitas. Tak hanya itu, Sean juga menghadiahkan mobil pada Michael. Here you go. Go ahead. Shotgun. Come on, Michael. Lalu pada suatu ketika, SJ dan Michael ingin membeli video game baru, namun Lik-En sedang sibuk sehingga tidak bisa mengantar mereka. Oleh karena itu, Michael diizinkan menyetir sendiri bersama SJ. Namun naas, di jalan mereka mengalami kecelakaan. Untungnya, Michael melindungi SJ hingga dia hanya mengalami luka ringan, sedangkan Michael mengalami luka yang cukup parah di lengannya. You got it. You want it.
I'm so sorry. So sorry. Ma'am, an airbag deploys at 200 miles an hour. Your son is too small to be sitting. Beberapa lama kemudian, sesi latihan American football kembali digelar di sekolah. Michael masih tetap tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Hal itu sampai membuat sang pelatih marah. Melihat hal itu, Lik En yang menonton di tribun bersama SJ turun ke lapangan. Lik En kemudian mengilustrasikan anggota tim football seperti keluarganya sendiri, dan tugas Michael adalah melindungi keluarganya. Dengan ilustrasi seperti itu, akhirnya Michael dapat memahami tugasnya dan bermain dengan bagus. Lalu SJ yang di tribun merekam penampilan Michael di lapangan. Perubahan drastis yang dialami Michael membuat sang pelatih kaget dengan kemampuan Lik En dalam membimbing Michael. Lik En hanya mengatakan dia memanfaatkan hasil asesmen di mana naluri melindunginya sangat tinggi sehingga dia mengilustrasikan timnya seperti keluarganya yang harus dia lindungi. Sejak itu permainan Michael terus mengalami peningkatan hingga hari pertandingan antar sekolah pun tiba. Pada awalnya, Michael belum bisa menguasai permainan karena dia terus-menerus diintimidasi dan dibully oleh tim lawan. Karena itu, tim Michael mengalami ketertinggalan angka. Tak hanya itu, Michael juga dicurangi, tapi Michael tidak bertindak apa-apa. Hingga sang pelatih marah pada wasit dan membela Michael. Hal itu menyadarkan Michael akan pertandingan yang sedang dihadapi. Kemudian Michael pun menemukan kembali ritme permainannya dan sanggup mengembalikan keadaan. SJ yang menonton di tribun pun selalu menyemangati Michael sembari merekam pertandingan yang dijalani oleh Michael. Dan pada akhir pertandingan, tim Michael akhirnya menjadi juara. Setelah itu, rekaman pertandingan Michael yang diambil oleh SJ diviralkan, sehingga video pertandingan Michael beredar luas. Banyak para pelatih dan manajemen American football melihat pertandingan Michael. Para pelatih itu tampaknya sangat tertarik dengan permainan Michael, bahkan pada suatu ketika, para pelatih itu mau datang untuk melihat Michael berlatih. Begitu melihat kemampuan Michael secara langsung, para pelatih rebutan untuk memberi beasiswa asalkan dia mau membela timnya. Namun di sisi lain, meski tawaran beasiswa sudah banyak, Lik En masih khawatir dengan nilai akademik Michael yang masih kurang untuk mendapat beasiswa. Oleh karena itu, Lik En mendatangkan guru les untuk mengajari Michael secara private. Di sisi lain, karir Michael sebagai pemain American football juga semakin cemerlang. Hal itu juga sejalan dengan nilai akademis yang mulai meningkat. Hal itu membuat para pelatih memberi penawaran pada Michael hingga mendatangi rumah Lik En tempat Michael tinggal. Congratulations on getting hired. Thank you, ma'am. Well, this is my dream job. Everybody knows Saban's going to the NFL. Get nightmares about it for weeks. So when he comes to visit, I want you to feed him a Tennessee. Breaks my heart, but they're still in the hunt. He's his daddy's boy. You ready? Do you love barbecue? I'll tell you what, Mike. All the good food that we love to eat and it's not good for us as football players, you can have it there, Mike. Seen it 1,000 times. Ever seen it from the front of the line? I'll throw in a sideline pass. Namun demikian, jalan Michael tidaklah mulus. Dia masih tidak lulus pada satu mata pelajaran, padahal syarat untuk dapat beasiswa adalah lulus semua mata pelajaran. Maka Lik En berkonsultasi dengan guru Michael untuk menanyakan langkah apa yang harus Michael lakukan agar dia bisa lulus di mata pelajaran tersebut. Sang guru mengatakan jika Mike harus membuat paper. Lalu, dengan bantuan guru les dan juga Sean, akhirnya Michael dapat pandangan untuk menulis sebuah paper. Setelah itu, akhirnya Michael bisa lulus dari sekolah dan mendapat beasiswa untuk kuliah. Dan semua berjalan sesuai dengan rencana, Michael akhirnya memilih masuk klub salah satu universitas yang dia inginkan. Lalu pada suatu ketika, Lik En dihubungi oleh NCAA atau pengawas universitas. Michael diperiksa mengenai dugaan keluarga Sean yang memanfaatkan Michael. Keluarga Sean dituduh memberikan berbagai fasilitas kepada Michael agar dia masuk ke alma mater kampus mereka. Kebetulan, keluarga Sean adalah salah satu donatur tetap universitas tersebut. Jadi, dengan masuknya Michael ke universitas tersebut akan menguntungkan mereka. What about, say, Tennessee? Miss Sue is an Ole Miss grad, too. Miss Sue makes donations. And in fact, both Sean and Leanne Tui are by our definition. Mr. Orr. To investigate? Yes, to investigate. Do you find it odd? Your predicament?
Can I leave now? I want the facts. I need the truth. But there are many people involved in this case who would argue that the Tuohys... Michael? Seusai pemeriksaan, perasaan Michael menjadi galau. Dia mempertanyakan kebaikan keluarga Sean, apakah tulus membantu dirinya atau ada maksud lain. Kemudian Michael yang galau memutuskan kembali ke lingkungan lamanya untuk mencari ibunya. Namun bukan ibunya yang Michael temukan, tapi para berandal yang ada di tempat itu. Lalu Michael diajak minum bersama. Di tengah-tengah acara itu ada salah seorang yang menghina Lik-En dan Collins. Michael yang tidak terima ibu dan adik angkatnya dihina lantas menghajar mereka. You got you a new mama. You got a dog? Tap that, do you? Yeah. I'm gonna just go wait for Mama at the apartment. Sit down, man. I'm just trying to find out a little bit about your fine white son. Di sisi lain, Lik-En mencari Michael yang tidak pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, Lik-En akhirnya bertemu dengan Michael. Mereka lalu berbicara seperti layaknya anak dan ibu. Mereka berusaha memahami satu sama lain. Setelah itu, Michael kembali ke kantor NCAA untuk melanjutkan pemeriksaan. Michael mengatakan pada para penyidik jika dia memilih universitas tersebut bukan karena paksaan, tapi karena kemauan sendiri dan karena keluarganya lulusan dari universitas tersebut, maka dia juga ingin kuliah di universitas tersebut. Dan masalah pun selesai. Kemudian, waktu perkuliahan pun dimulai. Michael diantar oleh Sean dan Lik-En ke kampus. Michael sangat bahagia karena dia yang tadinya gelandangan dapat menjadi seorang mahasiswa dan memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, kebahagiaan bercampur haru jika terpancar di wajah Lik-En yang merasa bahagia dapat membantu dan membimbing Michael untuk meraih masa depannya. Selanjutnya, saat ini, Michael sudah menjadi mantan pemain American football yang meraih banyak penghargaan. Film ini diangkat dari buku yang judulnya sama dengan film dan terinspirasi dari kisah nyata. Seperti itulah kisah tentang anak gelandangan yang menjadi atlet terbaik dan meraih banyak prestasi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.